Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua berkumpul di sini, para hadirin, para hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak, para audiens sekalian. Kita semua bisa berkumpul bersama saya Fadli Hussein dan guru kita semua Ustaz Zuki Amin. Bagaimana antum, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Saya di sini seperti biasa untuk memberikan beberapa soal yang saya pikirkan ketika saya belajar di pesantren, Ustaz. Pertama, saya temui dalam masalah-masalah perkara di media sosial, banyak sekali saya cek sekarang ini beredar orang-orang menjual air dengan harga yang cukup mahal. Air ini cukup mahal dikarenakan mereka dibilang udah dibacakan Al-Fatihah, dibacakan doa-doa tertentu, sehingga air putih yang biasanya harganya 7.000 menjadi 50.000 atau 60.000. Nah, Ustaz, yang akhirnya ini masyarakat itu menganggap sebagai jualan agama, Ustaz, ataupun bisnis yang paling laris adalah bisnis agama. Kalau secara Islam dan menurut antum, bagaimana perkara ini, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu air ruqyah dibilang. Air ruqyah, Ustaz? Iya, air ruqyah. Pertama kita bahas dulu tentang makna ruqyah ya. Ruqyah itu setahu ana secara mudah maknanya adalah penjagaan atau pembentengan. Jadi ruqyah artinya membuat benteng atau membuat pagar dan penjagaan buat sesuatu atau buat seseorang. Nah, membuat ruqyah itu biasanya dengan baca-bacaan, dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan ayat Al-Quran, dengan sholawat dan sebagainya. Itu biasa digunakan untuk menjaga seseorang dari gangguan makhluk halus, dari jin yang jahat. Misalnya dengan bacaan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, atau dengan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ada ungkapan min syarrin nafasati fil 'uqad, itu berkaitan masalah kejahatan dukun-dukun. Jadi ruqyah bisa diartikan penjagaan diri dengan membacakan doa-doa, zikir, ayat Al-Quran dan sebagainya. Itu makna ruqyah. Kemudian ruqyah ketika dihubungkan dengan air, berarti air itu dibacakan doa atau zikir atau ayat Al-Quran yang gunanya untuk menjaga diri atau untuk pengobatan juga. Jadi air yang dibacakan dengan bacaan sesuatu, dengan Al-Quran, ayat kursi misalnya, atau dengan sholawat, dengan zikir, maka itu air digunakan untuk penjagaan atau untuk menolak penyakit ya, atau bala bencana. Itu ruqyah dengan air. Kemudian apakah air yang dibacakan itu betul-betul menambah kekuatan? Ya. Pertama kita melihat dan memahami bahwa segala sesuatu itu memiliki kekuatan. Dan Allah yang memberikan atau meletakkan kekuatan pada sesuatu itu. Dan tentu kekuatan sesuatu yang Allah berikan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu hal yang pasti. Misalnya Allah berikan kekuatan pada api, kekuatan membakar. Ya. Bisa lebih kuat, bisa lebih rendah. Ya, semakin kuat ketika api semakin besar, makin rendah ketika api semakin kecil. Allah berikan kekuatan pada air, kekuatan api membakar, kekuatan air bisa menghanyutkan atau menghilangkan dahaga dan haus, atau untuk membersihkan, macam-macam kekuatan air. Ketika banyak akan tambah kekuatannya, bisa bertambah, bisa berkurang. Allah berikan kekuatan pada angin. Angin punya kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau dia sedikit nikmat, kayak angin dari kipas angin, dari AC. Kalau banyak bisa membahayakan. Bisa angin puyuh atau angin topan misalnya, itu membahayakan. Jadi angin bisa bertambah kekuatannya sangat besar, bisa berkurang. Nabi Sulaiman naik angin. Allah katakan gudu hasyar warwahu hasyar. Pulang pergi jadi 2 bulan.
Nabi Sulaiman naik angin, Al-Quran yang mengisahkan. Nah, jadi bahwa segala sesuatu punya kekuatan, dan kekuatan sesuatu itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya, karena faktor luar misalnya, atau ada unsur yang lain. Sekarang pada air pun begitu. Jelas air punya kekuatan. Allah yang meletakkan kekuatan pada air, menghilangkan dahaga, untuk membersihkan, untuk berwudu, untuk istinja, untuk mandi, untuk membersihkan segala hal, mencuci. Air punya kekuatan. Dan air punya kekuatan tertentu itu ketika dibacakan sesuatu akan bertambah kekuatannya. Itu sudah diteliti di Jepang. Ya. Air dengan dibacakan sesuatu dia akan berubah. Dengan penelitian dia akan berubah warnanya dari warna aslinya. Dengan mata telanjang kita nggak bisa melihat dengan alat. Ketika dibacakan pasti akan ada perubahan, akan menambah kekuatannya. Karena kekuatan ruhani itu, kekuatan ruhani, suatu yang imaterial dengan bacaan, dengan doa. Kekuatannya tergantung yang membaca, yang membacakan. Ya. Jadi ketika yang membacakan imannya sangat kuat, ilmunya tinggi, maka pengaruhnya akan sangat kuat juga. Gitu. Jadi jelas bahwa air itu punya kekuatan, bisa bertambah kekuatannya dengan doa dan seterusnya, dan bisa digunakan untuk obat, untuk minum, untuk yang lainnya. Itu sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau jual beli air ruqyah? Nah, itu yang dipermasalahkan. Nah, ini jadi masalah. Ya. Kalau jual beli air nggak ada masalah. Ya. Kita sudah tahu air sangat lumrah. Walaupun anak masih kecil dulu, nggak ada orang jual air. Air semuanya tinggal ambil. Karena dulu nggak ada merek-merek air, Ustaz. Nggak ada. Bahkan sumber itu tetangga mau ambil, mau apa, silakan. Di sungai di ini melimpah ruah. Jadi nggak ada yang jual air. Orang jual air itu aneh. Ketika ada jual air pertama kali aneh, orang jarang yang beli. Tapi kalau sekarang sudah biasa. Di seluruh dunia jual beli air ada. Jadi jual beli air secara fikih itu sudah sangat jelas, hukumnya dibolehkan. Nah, sekarang gimana kalau namanya al-bai' bid-dhamimah? Menjual sesuatu dengan dhamimah, dengan tambahan. Ya. Nah, ketika tujuannya hanya menjual air saja, tujuannya niatnya, ada tambahan yang lain sebagai tabai, yaitu mengikuti, bukan tujuan utama, tidak ada masalah, dibolehkan. Ya, misalnya Anda ingin menjual, katakanlah air sama antum. Anda jual air sama antum, berikut misalnya makanan mengikuti saja. Anda utama jual air, makan mengikuti, boleh. Ini baik bil-dhamimah. Atau Anda menjual air dengan gelasnya, gelas kertas, gelas plastik, atau dengan tempatnya. Tujuan Anda pertama menjual airnya, bukan menjual tempatnya. Tempatnya beta ngikutin, boleh itu. Itu namanya al-bai' bil-dhamimah, menjual dengan tambahan gitu. Itu boleh, jelas. Nah, sekarang gimana kalau tambahannya itu bukannya benda, bukannya gelas, bukannya tatakannya, bukannya yang lainnya, tapi doa, tidak apa-apa. Ketika bukan menjual doa, bukan menjual ayat, bukan menjual zikir, menjual air. Ini hanya idhofah saja, tambahan saja, bukan tujuan utama, nggak ada masalah. Jadi Anda tahu dari ulama itu mengatakan bahwa baik bil-dhamimah seperti ini, menjual air plus dengan doa. Jika untuk tujuannya malah membantu, malah mengobati, luar biasa, boleh kan? Misalnya Anda menjual air yang sudah disuling, kan ada, ada disuling atau disuling lah begitu. Ditambahin kan air ketika dimasak gitu kan, dia menguap. Uapnya dibuat sesuatu sehingga dia menetes. Jadi air seperti air mawar misalnya, kan dari air juga itu, cuma sudah disuling, sudah disaring, itu dibolehkan, sangat dibolehkan seperti itu. Atau air apa yang antum buat dengan proses, misalnya air biasa dari proses, ya dibolehkan. Ya, antum mau bacakan atau tidak nggak ada masalah. Nah, sekarang menjual air dengan bacaan doa, bacaan ayat. Ketika menjualnya betul-betul niat menjual air, antum niat ingin membeli air, kan ada tambahan ini, otomatis ya ada jadi payahnya tentunya, otomatis. Sehingga harganya lebih mahal. Itu nggak ada masalah sekali. Apa yang diharamkan? Nggak ada. Tidak ada larangan juga hal itu. Bahkan itu sangat bagus kita untuk membantu kesehatan. Ketika nanti punya air untuk infus misalnya, kan ada air juga. Semua sudah diproses. Ketika bacaan doa saja,
ya nggak ada masalah. Antum mau jual air infus atau air untuk suntik lah atau air apalah, misal atau air mawar, antum bacaan doa, ya ini air mawar, harganya kalau antum beli di luar 10.000, anda bacakan doa, antum tambahkan buat anda yang bacakan doa 15.000, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Jadi sangat jelas hukumnya. Jualan air, bukan jualan ayat, bukan jualan apa namanya zikir atau doa, jualan air intinya. Itu hanya bidhamimah, hanya bitaba, mengikuti saja. Itu yang anak seperti itu. Oh gitu Ustaz. Anak kira antum bakal menjawab mungkin ya sesuai dengan soalnya ustaz yang lain Ustaz ya dari kalangan lain menjawab itu hal yang nggak dianjurkan Ustaz. Nah, tapi kalau secara kita bahas secara fikih dan kenyataannya boleh Ustaz. Setahu anda begitu. Tujuan utama menjual air, bukan menjual doa, bukan menjual ayat atau riwayat, tapi menjual air. Itu hanya hanya tambahan saja, tambahin. Ya. Harganya lebih mahal, ya. Wajarlah orang kan baca doa juga perlu usaha. Betul, perlu apa? Bukan menjual doa, tapi itu hanya tambah saja sebagai upaya dia. Karena kita bahwa misalnya jual beli bacaan Al-Quran, bukan jual beli Al-Quran, bukan jual beli bacaan Al-Quran, jual beli sholat, jual beli haji, ada itu. Misalnya orang tua antum sudah meninggal dunia, antum ingin menghajikan orang tua antum, pahala itu orang tua antum misalnya. Antum minta ke ana untuk pergi haji, mengqadhakan haji orang tua antum bayar, antum tawar menawar, antum berasa dengan Ustaz, ana bilang ya nggak apa-apa, misalnya $1.000, iya sepakat sudah, tawar menawar, itu dibolehkan. Jadi kasarnya seperti jual beli haji begitu, padahal enggak. Jadi anda mengqadhakan haji, anda menerima upah dari antum, pahala untuk orang tua antum dibolehkan. Atau qadha sholat juga boleh. Ayah antum punya qadha sholat, saat meninggal nggak sholat bisa sekian hari atau sekian bulan karena sakit. Nah, dan anak tertua laki-laki wajib mengqadhakan sholatnya. Karena nggak sempat punya uang, ya dia nyuruh ustaz, nyuruh anak untuk mengqadhakan sholat biasanya ayah antum. Berapa bulan, sekian bulan. Berapa harganya? Tawar menawar, sepakat bayar, laksanakan sholat qadha untuk ya antum. Itu jual beli sholat, puasa gitu juga, ziarah gitu juga, baca Al-Quran juga. Seperti waktu anda masih kecil misalnya, anda masih kecil dulu, anda kan kita ada tetangga yang meninggal dunia, itu di sekitar kuburan dibuat tenda, ada apa namanya, ada atapnya begitu. Nah diundanglah orang yang bisa baca Al-Quran, 3-4 orang, sampai hatam, siang malam bisa hatam. Pakai masih lampu patromak, bukan lampu di sini sebelum ada, anda masih kecil. Nanti dibayar itu. Yang menunggu kuburan baca Al-Quran, siaman tahun dibayar. Jual beli bacaan Al-Quran itu dibolehkan. Kalau di dunia Syiah itu hal yang sangat wajar dan hal yang biasa. Maka antum nggak bisa ziarah ke Karbala. Antum telepon ke antum punya teman di Karbala, tolong wakil anda ziarah ke Karbala, anda bayar berapa anda mau? Oh ya siap. Nanti kan $100. Iya sudah anda bayar $100. Udah dia ziarah sama antum dibayar. Pahalanya persis sama seperti orang yang langsung. Sama pahalanya seperti itu. Ya, jelas ya. Jelas, itu di fikih dibahas. Bagi yang apa namanya memahami itu sangat jelas. Makanya fikih itu ya kita jangan sempit memahami fikih. Untuk memperluas wawasan fikih kita harus membaca fikih perbandingan. Baca mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ja'fari, Syiah, masya Allah sangat luas lautan fikih. Syiah punya lautan fikih, lautan filsafat, lautan akidah, lautan tafsir. Atau jadi umur sekarang ini menurut tafsir tuh 80 jilid. Allah. Jadi jangan sempit memahami satu itu pendapatnya saja, enggak. Luaskan pandangan antum dengan mengkaji perbandingan, insya Allah tidak mudah menjalankan orang lain. Alhamdulillah menjadi jelas yang soal-soal ditanyakan oleh kebanyakan orang Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil. Tadi soal yang ditanyakan oleh saya dan juga mungkin ditanyakan oleh orang banyak tentang bagaimana hukum menjual air ruqyah ataupun air doa yang itu harganya lebih mahal. Ternyata itu juga diperbolehkan dengan yang dinamakan fikih al-bai' bid-dhammi Ustaz. Terbiasa antum yang tadi juga bid-dhammimah al-bai' bid-dhammimah. Insyaallah menjadi jelas bagi ana, bagi antum semua untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat insyaallah. Demikian dari saya dan juga dari Ustaz Marzuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.